Pakar Hukum Pidana Universitas Bandar Lampung, Dr. Iketut Siregik, menyebut yang dilakukan Dian Ansori adalah kejahatan yang sangat biadab. NA yang sebelumnya menjadi korban dugaan pencabulan pamannya sendiri pun disetubuhi oleh orang yang jadi pendampingnya. Pelaku harus ditindak dengan tegas dan diberikan ganjaran hukuman yang seberat-beratnya. Menurut pasal 81 ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah, jaksa penuntut umum harus menuntut hukuman semaksimal mungkin di persidangan nanti. Dan juga harus melibatkan jabatan pelaku sebagai petugas P2 TP2A untuk memberatkan hukuman pelaku karena kejahatan itu dilaksanakan dalam tugas dan jabatannya dan ada penambahan sepertiga hukuman. Contohnya dari ancaman maksimal 15 tahun bisa ditambah sepertiga hukuman yakni 5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara. Kendati demikian, itu menjadi wewenang majelis hakim di persidangan nanti dan meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Tidak cukup di situ saja. Selain itu juga pelaku harus dipecat dari petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak. Wah, kalau saya melihat kronologis cerita daripada si anak itu udah sama dengan udah jatuh ketimpa tangga itu. Jadi dia sudah diperkosa oleh pelakunya yang kalau saya baca dari media online itu dia diperkosa oleh seseorang dan pelakunya udah ditangani di Polres Lampung Timur. Nah, ketika dititipkan ke Badan Perlindungan yang dimiliki oleh Pemda Lampung Timur yaitu P2 TP2A itu malah disetubuhi lagi. Nah, ini sesuatu tindakan yang menurut saya yang sangat melanggar, kemudian yang luar biasa biadab menurut saya itu kan. Ini tidak benar, luar biasa. Ini luar biasa. Bang. Seharusnya dia melindungi, mencarikan dia mengobati, bawa ke dokter, dia stres seperti apa, ini dia harus lindungi. Ini luar biasa tindakan ini, tidak berkemanusiaan menurut saya itu. Nah, bagi saya ya petugas-petugas seperti ini untuk perhatian bagi kita semua, untuk kita monitor kasusnya. Ini harus ditindak secara tegas dan diberi ganjaran yang hukuman pidana yang berat ini. Misalnya yang berat ini begini, kalau menurut ketentuan pasal, ya, ketentuan undang-undangnya yaitu Undang-Undang 17 nomor 17 2016, itu kan ketentuannya itu menurut pasal 81 ancaman hukumannya itu kan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda 5 miliar. Nah, kalau dikaitkan dengan pasal 76D yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya yaitu 35 2014, ini kan persetubuhan. Istilahnya mensetubuhi ya orang yang seharusnya dilindungi. Nah, oleh karena itu ini hukumannya ini harus dimaksimalkan. Saya pikir penuntut umum dia bisa menuntut maksimal seberapa ancaman maksimalnya di situ 15 tahun. Karena kalau dituntut ancaman minimal terlalu ringan ini, terlalu ringan. Bahkan kalau menurut saya walaupun di dalam ketentuan itu tidak ada penambahan bagi pegawai negeri yang melakukan itu yang dalam jabatannya, ini harus kaitkan dengan jabatan dia sebagai P2, sebagai lembaga perlindungan, ya, yaitu perlindungan anak di sana dia dikaitkan ditambah sepertiga, itu baru cocok itu. Ya kita kaitkan kalau kegiatan itu dilaksanakan dalam tugasnya, dalam jabatannya, tentu kan ada pasal penambahan. Kalau perbuatan itu dilakukan dalam jabatan, artinya dia bertugas melindungi dari ancaman orang lain, ternyata dia yang ini. Itu kan ada pasal-pasal penambahan seperti itu. Kalau kemudian menurut saya kebiri itu kan tidak ada di undang-undang. Kalau tidak ada di undang-undang sangat riskan. Paling yang bisa kalau pegawai negeri di dalam jabatannya dia melakukan hal seperti itu, perbuatan persetubuhan itu,
itu ya hukuman tambahan memang harus dipecat, diberhentikan dari status dia sebagai pegawai negeri. Itu hukuman tambahan yang bisa walaupun di dalam undang-undang tidak ada. Tapi ini para hakim yang nanti menyidangkan perkara ini dan jaksa yang akan menuntut ini memang tidak boleh main-main soal ini. Karena ini saya lihat ini luar biasa perkembangannya di Lampung, ya dari dulu sering seperti itu, sekarang sudah merambah kepada bukan lagi pencabulan tetapi langsung kepada persetubuhan orang yang harus dilindungi. Jadi saya kira itu. Ketut Siregik mengingatkan perkara ini kejahatan yang luar biasa. Dia meminta Polda Lampung mengusut tuntas. Aturan hukum yang dilanggar para predator anak telah merusak masa depan anak-anak kita. Kejahatan mereka telah mengganggu tatanan nilai dan norma yang selama ini kita anut. Tetapi kita tidak akan membiarkan mereka menyebarkan penyimpangan yang mereka bawa. Dengan cara bersama-sama, secara sadar mengeroyok para predator anak, budaya ketimuran kita yang adiluhung akan tetap bertahan agar anak-anak selalu tersenyum. Saya, Taskia Azizah dan tim redaksi. Sampai jumpa di News Trending berikutnya.